Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Marketing Syariah akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Perilaku Bisnis yang Dilarang dalam Marketing Syariah dengan anggota yang pertama Salina Nafisa Sohaibatul Fikri, yang kedua Pinka Ayu Putri Nuria, yang ketiga Dimas Ardian Ragil Syah Putra, yang keempat Feristia Skar Putri, yang kelima Tri Aji Musirwanda, dan yang terakhir keenam Enggar Tri Indriani. Pertama, transaksi yang mengandung unsur riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut. Seperti menukar 1 dirham dengan 2 dirham. Sedangkan secara istilah, riba berarti tambahan dalam suatu barang yang khusus. Dan istilah ini digunakan dalam 2 bentuk riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait gharar atau takrir yang berarti ketidakpastian. Gharar secara etimologi adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Di antaranya yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengemukakan gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui. Pendapat yang kedua adalah dari Ibnu Qayyim yang mengemukakan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau dikenal hakikat dan ukurannya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasoh dan jual beli gharar. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jual beli secara gharar tidak jelas sifatnya adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahlah, unsur ketidakjelasan, atau di dalamnya terdapat unsur judi atau maisir sehingga dihukumi haram karena melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Selanjutnya adalah tadlis atau penipuan. Para fuqaha mengartikan tadlis di dalam jual beli adalah menutupi aib barang. Tadlis juga terjadi ketika barang, baik barang yang dijual atau kompensasinya, baik berupa uang atau barang lain yang dijadikan objek ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meskipun barangnya tidak cacat. Tadlis hukumnya adalah haram, siapa saja yang melakukannya berdosa, sebab tadlis itu merupakan bagian dari penipuan yang telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Tadlis merupakan tata cara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui tadlis, maka harta itu haram baginya dan secara syar'i ia tidak berhak memiliki harta itu, meskipun ia menguasainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut berkah dari harta hasil tadlis itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan, menjelaskan barang dan harga apa adanya, maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan cacat dan berdusta, maka itu menghanguskan berkah jual belinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu ingkar janji. Dalam Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah ihsan. Konsep al-wa'du dainun, janji adalah sebuah utang yang menjadi penting sebab utang harus dilunasi. Sedangkan orang yang mengingkari janji dalam sebuah hadis termasuk dalam kategori orang yang munafik. Beberapa ciri orang munafik antara lain pendusta, mengingkar janji, dan pengkhianat. Perintah melaksanakan amanah dan menunaikan janji berarti bukti bahwa manusia menjaga hak-hak baik kepada Tuhannya maupun sesamanya. Sedangkan apa yang mampu dilakukan sebagaimana perintahnya, khususnya dalam hal janji, adalah bukti iman. Sedangkan lawannya yaitu mengkhianati amanah merupakan bukti kemunafikan. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuhku. Barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku, namun ia mengkhianatinya. Yang kedua, seorang yang menjual barang lalu menjual hasil penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh, namun setelah pekerjaan tersebut selesai, orang tersebut tidak membiayai upah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, yaitu banyak bersumpah.
Sesungguhnya terlalu gampang dan sering bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak ada atau kurangnya pengagungan terhadap Allah. Padahal mengagungkan nama Allah merupakan tanda sempurnanya tauhid. Jika ia terlalu sering bersumpah, maka orang akan menganggap remeh sumpahnya tersebut. Akibatnya, sumpah dengan nama Allah dianggap remeh pula. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang terlalu banyak atau gampang bersumpah, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Quran Surat Al-Halam ayat 68. Kemudian Allah juga memerintahkan agar tidak mudah dan sering bersumpah sebagai firman-Nya, dan jagalah sumpahmu. Quran Surat Al-Madinah ayat 5. Untuk perihal jual beli, ada ketentuan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita tidak mengobrol sumpah saat jual beli karena akan mengurangi berkahnya. Memang bisa menguntungkan atau dagangan menjadi lebih laris, tetapi tidak akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin laris, lebih baik meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu menjual produk yang berkualitas baik atau prima. Dengan cara demikian, tanpa bersumpah pun, insya Allah orang akan berlomba memborong dagangan kita. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jauhilah banyak bersumpah dalam jual beli. 7. Mematikan pedagang kecil. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang, untuk menjunjung tinggi etika keislaman, termasuk dilarangnya menjalankan aktivitas bisnis yang penuh dengan cara-cara licik, kotor, dan batil. Melakukan kegiatan bisnis berdasarkan pada prinsip saling rela, termasuk praktik bisnis yang implikasinya pada matinya usaha kecil. Misalnya, konglomerasi bisnis retail yang membuka usaha di pedesaan sehingga membuat usaha kecil tradisional akan kolaps karena kalah bersaing, dan praktik ini termasuk kategori usaha yang batil. Islam sangat melindungi usaha-usaha kecil, industri kreatif, dan persaingan, tetapi yang harus diperhatikan, bisnis harus berdasarkan etika, dan etika ini adalah aturan untuk mempercantik aturan main, terutama untuk melindungi yang kecil supaya dapat berkembang, menjamin kelangsungan hidup bisnis yang besar supaya dapat tetap menyerap tenaga kerja, mendistribusikan kemakmuran, dan meningkatkan income negara melalui pajak atau zakat. 8. Ikhtiar atau monopoli untuk meraup keuntungan di atas normal. 1. Praktik ikhtiar adalah praktik ikhtiar perekayasaan pasar dalam hal supply. Praktik ikhtiar terjadi bila syarat di bawah ini terpenuhi, antara lain: A. Produsen berupaya mensinkronisir supaya terjadi kelangkaan produk, yaitu dengan cara menimbun atau melakukan early birds atau penghambatan supplier lain masuk. B. Menjual dengan harga yang tinggi sebelum terjadi kelangkaan produk. C. Mengambil profit yang tinggi sebelum terjadinya skenario poin 1 dan kelangkaan bagaimana poin 2. Baik, selanjutnya tentang talaqi rubah. Talaqi rubah adalah bagian dari GAP, yaitu jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Talaqi rubah yaitu menyambut orang-orang yang datang dari luar daerah yang membawa barang dagangan untuk membelinya dari merek dengan harga yang rendah dari harga pasaran. Dalam hadis Rasulullah SAW melarang jual beli talaqi rubah, yakni menjemput produsen yang sedang berjalan ke pasar di pinggir kota, kemudian membeli barang yang ada dengan harga murah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Model transaksi seperti ini haram berdasarkan hadis yang berbunyi, jika kamu menemui orang-orang yang berkendara untuk melakukan jual beli. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar mengemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk melakukan jual beli setelah barang tengah berada di pasar. Jangan engkau dapatkan barang dagang kecuali jika tersebut telah tiba dan turun di pasar. Selanjutnya, sebab-sebab diharamkannya berbisnis di dalam syariah adalah yang pertama, membantu dalam perbuatan kemaksiatan, yang kedua, mengandung unsur pemaksaan dalam berbisnis, yang ketiga, mengandung unsur penipuan. Selanjutnya, bisnis yang terlarang di dalam syariah karena objeknya ialah yang pertama, bisnis narkoba dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Yang kedua, berbisnis obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi. Yang ketiga, berbisnis makanan basi atau makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Yang keempat, berbisnis wanita dan bayi. Yang kelima, berbisnis barang-barang yang memakai simbol-simbol kesyirikan. Yang terakhir, berbisnis foto-foto porno atau video porno. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.